Inovasi Kaisang masuk PSI dan PDIP yang meradang. Lagi ramai isu Kaisang masuk PSI nih guys. Sebab musababnya karena salah satu video Reels yang diunggah akun resmi dari Partai Solidaritas Indonesia tersebut. Video anonimitas macam pedagang tahu formalin di berita investigasi. Mawar, nama samarannya, seolah-olah menggambarkan simbol dari partai anak muda ini. Namaku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini, aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Aku memang belum punya pengalaman di politik. Namun, aku punya tujuan yang besar untuk Indonesia lebih baik. Semoga jalan yang aku pilih adalah jalan yang benar. Kalau kita perhatikan respons elit PSI sendiri, kecenderungan mengiyakan ya. Sebut saja Sis Grace, nama panggilannya. Wakil Ketua Dewan Pembina jabatannya. Ini asli ya, bukan anonim. Menyatakan sikapnya berharap semoga benar begitu. Sis Isyana Bagus Oka yang dulunya presenter berita itu bilang, kita lihat nanti. Dari perspektif PSI sendiri, kita tahu masuknya Mas Kaisang, Bro Kaisang, tentu menguatkan sikap mereka yang berkomitmen melanjutkan kerja Jokowi. Bagi PSI, pengganti Presiden Jokowi di 2024 kelak jangan sampai malah menghambat jalannya pembangunan yang telah dicanangkan dan dijalankan oleh pemerintah hari ini. Berembus kabar, Kaisang putra Jokowi yang dimaksud video anonim itu kelak bakal digadang jadi ketua umum partai menggantikan Giring Ganesha, mantan vokalis Nidji. Kalau kita lihat secara jujur dan objektif, rekam jejak Kaisang di bisnis bagi sebagian anak muda mungkin terkesan hype di awal dan anyep kemudian. Hal yang serupa yang dialami kakaknya Gibran Rakabuming wali kota Surakarta. Tetapi sang kakak cenderung bersinar di politik. Terbukti dari pesatnya pembangunan kota Solo dan kepemimpinannya turut mendamaikan konflik internal keraton. Mas Gibran yang humoris namun calm dan bisa serius juga itu memiliki karisma tersendiri. Sampai-sampai dekat dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara X dan dapat gelar KPH atau Kanjeng Pangeran Haryo. Seperti harap sang Mawar di dalam video tersebut yang berharap jalan hidup pilihannya ini tepat. Sebab politik itu cukup serius Mas Kaisang, ndak bisa selengean terus dan cari-cari kelucuan macam blunder postingan Instagram sampean. Ups. Tapi kalau kita mau jujur dan objektif lagi, melihat progresivitas Mas Kaisang main podcast di akun channel YouTube-nya yang bernama Podkaisang itu patut diperhitungkan. Di program obrol-obrol bareng politisi dan pejabat sekelas menteri ini, Mas Kaisang dan jajarannya bukan hanya mengocok perut penonton, tapi juga menggodok hingga matang semua keresahan yang ada. Jujur, menghibur, tapi tidak berlebihan. Terbukti sebelum ada blunder dari konten-konten podcastnya bersama Sis Kiki dan kawan-kawan tersebut. Masuknya Mas Kaisang ke PSI ini bisa jadi semacam inovasi. Membuktikan diri sebagai the real partainya anak muda, bukan partai usia 40 ke atas yang mengaku muda. Kita akan lihat nanti, sanggupkah PSI merangkul Gen Z? Bukan cuma merangkul sebagai kader ya, tapi juga arah kebijakannya. Hehehe. Kalau memang nanti Mas Kaisang beneran masuk politik, yang penting jangan masuk angin. 3 hal yang patut jadi catatan penting bagi dirinya. 1. Jangan blunder. 2. Jangan blunder. 3. Pokoknya jangan blunder. PDIP meradang dan menghadang. Dengan sikap Kaisang yang berbeda dari sang kakak dan sang bapak, lantas bagaimanakah sikap PDIP? PDIP yang sejak lama berterus terang menyebut setiap kadernya sebagai petugas partai memberikan peringatan atas ADART yang harus ditaati. Sampai-sampai Mbak Puan turun tangan menggali kebenarannya. Tapi menariknya, Pak Jarod yang dulu partner Ahok dan dekat dengan Pak Jokowi itu menjelaskan kalau sikap Mas Kaisang ini cenderung tidak benar-benar menyalahi ADART PDIP. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kini sibuk jadi Ketua DPP PDIP bidang urusan kader tersebut bilang, ADART yang dimaksud itu kalau dalam satu keluarga inti menjadi kader partai yang berbeda. Dalam artian,
Mas Kaisang yang sudah berkeluarga dan punya keluarga sendiri telah di luar dari keluarga inti Pak Jokowi. Cuma ya tetap dapat catatan aja sih kayaknya buat Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kurang bagus apa PDIP sampai Mas Kaisang belot? Hehehe. Heboh perseteruan PDIP PSI ini kalau kita runut, awal mulanya dari statement salah satu politisi senior yang menyebut kalau Mas Gibran itu anak ingusan. PSI sebagai partai anak muda merasa ikut terpukul dan justru merasa miris. Seperti trauma mendalam dan jadi trigger yang lebih kuat untuk membuktikan bahwa anak muda juga bisa. Sepuh, mohon izin. Di samping itu, masyarakat pun jadi bertanya-tanya, gimana ya ke depannya sikap partai anak muda berlambang mawar merah ini? Lanjut dukung Pak Ganjar atau belok ke Pak Menteri yang sempat main ke Wahid Hasyim itu? Hayo, gimana menurut kalian? Emang boleh politik seseru ini?